Bu Sri. Bu Sri. Baik, Bu Sri silakan. Bu Sri. Oh iya baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin apa ya, mohon dibantu nih Pak, saya punya 2 permasalahan nih. Ada masalahnya pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas sama KSN nih Pak. Mungkin Bu Sri, Bu saya Sri, ya? sebentar. Untuk sesi yang pertama, kita sebagai supervisor dulu. Saya Supervisor. jadi Ya. record. Jadi Ya. Ibu nanya ke Abdi. Oke. Ya. Iya, sama kalau jadi tuh. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, berarti Supervisor 1 Bu Sri Novi, Supervisor 2 Ya, siap. saya Denny Kodrat, coachnya Bu Ai Komala, dan coachnya Bu Putri Kusnati. Baik, untuk sesi yang pertama, siklus yang pertama dipersilahkan. Mangga. Baik, Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Kalau tidak salah Ibu Maya akan melakukan coaching ya dengan Ibu Putri ya? Iya Bu, betul hari ini saya mau coba jadi coach buat Bu Putri. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana persiapan Ibu dalam melakukan coaching ini? Eh, Alhamdulillah Bu, kalau persiapannya sudah siap. Saya sudah ada lembar penilaiannya, kemudian ya itunya sudah siap. Cuma mungkin saya pingin bantuan Ibu untuk melihat nanti proses coaching yang saya lakukan. Saya ingin lihat apakah kompetensi yang itu Bu, yang membuat pertanyaan yang memperdayakan sama saya kan susah untuk kontak eye ya sama coachingnya gitu. Saya pengen Ibu lihat kompetensi saya di bagian itu gitu. Oh, jadi Ibu ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi Ibu. Yang pertama, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang memberdayakan ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua tadi bagaimana cara mengembangkan kompetensi Ibu dalam bisa menatap langsung si koki ya Bu ya? Iya, Iya, betul. baik. Oke. Selanjutnya, kira-kira nih Bu nih, posisi Ibu sekarang nih, ada di posisi berapa? Nanti setelah maaf, sebelum coaching, nah nanti kan Ibu mengembangkan kompetensi tersebut nih. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, posisi Ibu berada di mana? Kayaknya sih masih di level 6 Bu. Level 6, dari berapa Bu? Karena itu ya saya itu kan agak susah itu yang membuat atau memberikan pertanyaan yang memperdayakan itu kan masih lemah gitu. Jadi kayaknya di level 6 atau level 6 apa 7 lah gitu. Level 6, level 7 posisi sekarang? Posisi Iya. sekarang. Posisi sekarang. Baik, nanti Ibu menginginkan di level berapa Bu nanti kalau misalkan Ibu dapat mengembangkan kompetensi tersebut? Pengennya sih sampai kompetensi 10 ya Bu ya. Oh iya, baik, hebat Bu, betul. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Putri. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana Bu, sekarang sehat? Alhamdulillah Bu sehat, cuman agak sakit perut aja ini teh. Oh, sakit perut kenapa ya Bu ya? Makan yang pedas-pedas? Iya, kemarin malam itu makan mie pakai pedas, jadi mules sekarang. Sekarang kan kebetulan musimnya lagi nggak enak ya Bu ya. Iya. Jadi panas, terus panasnya juga udaranya itu ke tubuh itu nggak enak. Jadi
kayaknya kita memang harus jaga-jaga kesehatan gitu. Iya, betul. Iya. Katanya kemarin mau sedikit ngobrol ya sama saya, mau curhat gitu. Iya, Bu. Saya ada permasalahan di sekolah Mm-mm. tentang budaya positif, Bu. Oh, ya jadi Ibu punya masalah sedikit tentang budaya positif ya. Eh, budaya positif yang gimana Bu? Maksud Ibu permasalahannya? Budaya positif di sekolah saya itu kan siswa itu harusnya masuk kan jam 7, Mm-mm. tapi kenyataannya jam 7.30 baru masuk ke kelas, jadi belum bisa tepat waktu datang gitu, Bu. Hmm. Jadi ada sedikit permasalahan di kebiasaan siswa kali Bu ya. Iya, Jadi kan jadwal itu masuk harusnya jam 7, tapi iya, ternyata mungkin siswa-siswa itu baru datang atau baru mulai pembelajaran jam 7.30 ya Bu ya. iya. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak-anak itu bisa telat seperti itu? Halo Bu Putri? Kayaknya nge-freeze, Suput. Oh iya, ditunggu atau gimana? Ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Atau saya pause dulu, Bu ya. Ya tadi jadi maksud Bu Putri tadi ada sedikit permasalahan yang di kebiasaan siswa itu yang masuk ya, ya Bu ya, bahwa kan di jadwal itu harusnya masuk jam 7, tapi ternyata Iya, siswa itu masuk jam 7.30 gitu ya Bu ya. iya, betul. Mm. Jadi Itu mengganggu. menurut Ibu nih, menurut Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa tersebut bisa terlambat seperti itu? Kalau menurut saya kan anak-anak zaman sekarang itu punya HP ya Bu ya, mungkin Mm, main HP atau bangunnya terlambat atau tidak ada kendaraan mungkin Bu. mm. Jadi menurut Ibu eh, salah satu alasan mereka itu kayak eh, alasan mereka telat itu seperti karena jauh mungkin ya gitu, jauh Ya, itunya. Oh pasarnya iya. jauh. Kira-kira Eh, kalau untuk anak yang jauh itu, kira-kira mereka supaya bisa datang tepat waktu itu harus bagaimana kan, Bu? Kalau supaya tepat waktu sih saya suka menginformasikan ke orang tua di grup Mm-mm. WA. Kemudian saya inginnya memanggil Bu anak-anak yang terlambat itu siapa saja dari setiap kelasnya gitu. Mm-mm. Kemudian diinformasikan ke orang tua. Mm-mm. Mudah-mudahan orang tua itu mau menerima dan berbudaya positif, datang tepat waktu, jadi disiplin, Bu. Oh, jadi kalau tadi saya dengar bahwa salah satu solusinya yang Ibu katakan itu jadi memanggil para orang tua untuk datang ke sekolah, Iya, terus membicarakan keterlambatan anak-anak mereka kepada orang tua gitu, terus iya, menginformasikan eh, apa yang seharusnya mungkin orang tua lakukan supaya anak-anak tidak terlambat seperti itu ya Bu ya. iya, seperti itu, Bu. Oh iya. Eh, Kira-kira Bu kapan nih Ibu mau merealisasikan keinginan Ibu tadi memanggil orang tua? Kalau bisa sih secepatnya, Bu, saya ingin, kan hari ini datang terlambatnya sangat mengganggu sekali. Besok saya Hmm. ingin memanggil setiap anak dari kelas, kemudian Hmm. ditanya orang tuanya kerja atau tidak untuk Hmm. dipanggil ke sekolah Oh iya. besok. Hmm. Jadi Ibu mau melaksanakan kegiatan ini besok ya Bu ya. Iya, Nah, eh, mudah-mudahan besok itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian iya, eh, mungkin itu juga bisa jadi solusi yang terbaik ya Bu ya. iya. Mungkin
Ada lagi Bu yang mau itu? Oh, tadi Bu sebelum memanggil kan saya kalau kelewat anak itu anaknya kan suka kadang ada yang lupa gitu. Saya ingin ke anak itu minta nomor kontak orang tuanya. Kemudian setelah tahu nomor kontaknya saya coba WA atau saya telepon untuk besok datang ke sekolah atau kalau misalnya mereka sibuk gitu, saya mau bikin surat tugas dulu gitu Bu dari sekolah biar nanti orang tua itu kenapa datang ke sekolah ini gitu dipanggil biar nggak kaget gitu Bu. Oh, Jadi ada jadi sebelum ya. Jadi selain tadi Ibu memanggil, salah satu caranya juga Ibu mau membuat grup WA mungkin ya Bu ya. Grup WA ya, tiap kelas mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi ya, kalau ada tugas apapun, jadi bisa nanti Ibu konfirmasinya di grup WA. Mungkin seperti itu ya Bu ya. iya betul. Kebetulan Bu, saya kan dari tiap kelas itu ada komite, jadi perwakilan dari kan orang tua itu ada yang bekerja, ada yang apa gitu kesibukan yang lain. Jadi ada salah satu wakilnya dari tiap kelas mau memanggil dulu komite kelas. Setelah memanggil komite kelas, ada juga komite sekolah, komite-komite dulu. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa memfasilitasi, saya coba semuanya untuk datang ke sekolah. Diusahakan harinya jangan hari yang orang tuanya lagi kerja gitu Bu, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Supaya datang menemui. Oh iya, jadi Ibu ingin mengumpulkan orang tua murid itu mungkin sementara itu dengan menggunakan perwakilan komite ya Bu ya. Yang Iya, komite itu yang komite tiap kelas itu. iya, Yang ya kalau nanti komite tiap kelas tidak bisa, baru Ibu nanti mengumpulkannya langsung ke orang tua. Mungkin seperti itu Bu ya. iya seperti itu Bu, betul sekali. Kalau untuk yang komite ini, mungkin Ibu kira-kira ada rencananya kapan akan dilakukan? Kan kalau tadi yang mengumpulkan orang tua itu besok, gitu. Kalau yang Ya. komite bagaimana Bu? Kapan kira-kira? Kalau misalnya besok kan suka susah ya Bu ya Hmm. dengan orang tua murid tuh. Kalau misalnya besok orang tua pada nggak bisa datang, saya Hmm. mau hari hari Sabtu dengan komite berkomunikasi sambil biasanya kan di sekolah ada pembiasaan senam sambil senam bersama orang tua. Sesudah senam saya ngobrol dengan para komite itu tentang tadi tentang pembiasaan yang ke sekolah datang terlambat. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi mungkin untuk pertemuan komite ini akan Ibu lakukan hari Sabtu mungkin ya, karena kan hari Sabtu emang para orang tua biasanya enggak terlalu sibuk mungkin seperti itu. Ibu nanti ngobrol dulu dengan para komite sekolah, para komite kelas, kemudian Ya, baru nanti para komite kelas tersebut yang akan menginformasikannya kepada para orang tua siswa. Seperti itu ya Bu ya. ya seperti itu, Bu. Ya, eh, eh, tadi kan Ibu mengatakan bahwa akan mengadakan rapat dengan komite. Kira-kira menurut Ibu keberhasilannya itu yang untuk mengatasi masalah kebiasaan anak yang terlambat itu kira-kira ada di nilai berapa, Bu? Kalau menurut saya setelah pemanggilan orang tua, mungkin eh, kalau dari 1 sampai 10 nih ya, Bu ya, Hmm? saya kira-kira 6 lah, Bu. Kalau Oh, memanggil, ya, 6. Bisa tidak Bu? Kira-kira nanti untuk itu teh setelah itu ada kumpulan komite bisa tidak sih nilai itu ditingkatkan? Ibu pinginnya nilainya berapa? kalau saya inginnya nilainya 9, Bu.
Tapi kalau nanti kan setelah pertemuan dengan orang tua kan diinformasikan dulu. Setelah diinformasikan apakah ada perubahan atau tidak. Nah, setelah perubahannya saya lihat apakah sudah ada peningkatan atau tidak itu Bu. Tapi saya upayakan ke orang tua diwanti-wanti gitu ya Bu ya. Inginnya 8 aja tuh Bu kalau misalnya baru menginformasikan mah. Tapi kalau udah beres nanti 9, 10 aja harus 100% disiplin semua gitu Bu, siswa-siswanya. Jadi untuk mengatasi tadi permasalahan yang siswa yang sering terlambat itu, Ibu akan mengumpulkan para komite kelas ya Bu ya, yang insya Allah akan dilakukan hari Sabtu ini. Seperti itu ya Bu ya? Ya betul. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Nanti pertemuannya juga memang betul-betul bisa dilakukan hari Sabtu sehingga permasalahan Ibu dapat cepat terselesaikan. Mungkin seperti Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya seperti itu Bu. Nanti kalau misalnya udah selesai rapat saya hubungi Ibu kembali ya Bu ya. Oh, boleh Bu, boleh. Ibu boleh eh, telepon saya lagi atau WA saya lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya setelah nanti pertemuan dengan para orang tua nanti. Iya. Soalnya kan saya juga butuh progres misalnya ada perbaikan atau tidak atau misalnya ada penurunan atau kenaikan. Saya harapkan sih penaikan gitu Bu. Iya, siap-siap. Ya, mudah-mudahan nanti pas kita bertemu lagi progresnya itu sudah besar ya Bu ya. Tadi kan Ibu 8, mudah-mudahan nanti masih di 10 ya Bu ya. Iya, saya inginnya 10. Terima kasih ya Bu sudah mau Ya, mendengar keluh kesah saya. sama-sama Bu. Baik, Wai. Iya Pak, gimana Pak? Dari hasil coaching Bu Ai dengan Bu Putri, gimana perasaan Ibu? Masih perasaannya masih tetap ada yang mengganjal gitu Pak. Ada yang mengganjal bagaimana? Apa Masih yang tetap membuat kurang puas gitu. coba apa yang menurut Ibu tuh kurang puas sebelah mananya? Iya, yang masih yang tadi itu Bu, yang tadi Pak, yang membuat. Jadi kita kan harus memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi Bu Putri utarakan masalahnya. Nah, kadang-kadang saya itu susah Bu. Tadi juga kan agak susah gitu. Jadi bulat-belit gitu pertanyaan nanti. Baik. Tadi kan kalau di awal dengan Bu Sinovi, dengan Bu Sri ya, bahwa nilai Ibu tuh 6. Nah, saat sekarang nih setelah coaching, berapa Ibu menilai performa Ibu, khususnya dalam pertanyaan dan eye contact? Dari Kalau 0 yang sampai, dari 0 sampai 10 berapa? Kalau yang membuat pertanyaan kayaknya majunya sedikit Pak, paling kayaknya 7 gitu. 7. Oke. Nah, Kalau eye contact? kalau eye contact sekarang bisa agak eye contact-nya agak lama gitu Pak, jadi nggak banyak nunduk gitu. Mungkin Ya. karena sering di teman sama teman mungkin sering di itu kan, jadi sekarang ya agak lumayan lah eye contact-nya gitu. Tapi memang Pak, saya kalau eye contact emang kalau dengan yang lebih tua apalagi dengan laki-laki itu emang nggak bisa gitu. Paling eye contact-nya sekali itu lagi gitu. Tapi kalau kalau dengan yang murid atau dengan yang guru yang sama gitu umurannya itu eye contact-nya bisa gitu, bisa lebih lama gitu. Oke, tadi 7. Nah, 7 itu apa yang Ibu bisa menyebut 7? Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai ada kenaikan 1 nih 7, nggak 8, nggak 9 gitu? Apa kira-kira? Kayaknya ya itu tadi Pak. Jadi,
ketika kita mendengarkan permasalahan dari Bu Putri, tuluy saya buat pertanyaan, saya rasa pertanyaan yang saya buat itu sedikit emang sudah agak mendekati apa yang memang diinginkan oleh Bu Putri gitu. Cuma belum maksimal aja Pak, belum bisa langsung kena ke sasaran seperti itu Pak. Oke. Bu Ai, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Oke. Yang saya amati dari pada saat Bu Ai bertanya kepada Bu Putri, kalau tadi Ibu mempermasalahkan susahnya membuat pertanyaan yang bersifat bersifat memberdayakan, menurut saya dalam pengamatan saya sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah bagus gitu, yang sudah sangat memberdayakan, membuat membuat Bu Putri mampu menjawab persoalannya gitu yang dihadapi oleh Bu Putri. Gitu, itu satu. Ini hasil pengamatan saya. Misalnya Ibu bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Bu Putri di saat anak-anaknya lewat dari jam 7 gitu ya. Kemudian Bu Putri menjawab, oh Iya. memanggil orang tua. Lalu Ibu menindaklanjutinya lagi dengan kapan nih mengundang orang tuanya. Lalu kata Bu Putri, oh nanti gitu. Itu mungkin satu. Jadi menurut saya kalau dilihat dari standar saya sih harusnya tidak 7. Jadi 9 menurut saya. Apa yang menjadi keahlian Ibu dalam membuat pertanyaan. Itu satu. Yang kedua, saya melihat, nah mungkin gini, kan kalau kita berbicara budaya positif, berarti ada konsep-konsep seperti segitiga restitusi ya, antara siswa dengan guru, sebelum masuk ke orang tua gitu. Nah mungkin ketika Bu Putri menyebutkan orang tua gitu, berarti kan seolah-olah masalah itu langsung dilempar ke orang tua. Sementara kalau kita lihat konsep segitiga restitusi itu antara siswa dengan guru piket gitu, atau siswa dengan guru kelas. Nah mungkin Ibu bisa menggali pertanyaan berkaitan, misalnya begini, kalau tadi kan apa yang Ibu lakukan, Bu Putri lakukan, oh saya mau memanggil orang tua. Nah mungkin digalinya itu seperti apakah Ibu sebelumnya pernah mengajak anak-anak yang terlambat itu menggali permasalahan mereka gitu misalnya. Belum misalnya, atau sudah, atau kalau tadi dijawab oleh Bu Putri, oh mungkin mereka jawabannya tuh mereka tidurnya terlalu malam gitu, atau main game. Nah mungkin pertanyaan berikutnya, tanya lagi, apakah Ibu pernah melakukan kegiatan yang bisa membuat anak-anak itu pembiasaan sehingga membuat anak itu tidurnya tidak terlalu malam gitu. Jadi ke pertanyaan, ke menggali problem di seputar anaknya dulu. Selain tadi yang Ibu Putri rencanakan untuk bertanya tentang orang tua gitu. Nah sih paling itu sih kalau saya melihat dari penggalian pertanyaannya. Tapi dari segi bagaimana Ibu bertanya, itu sudah bagus gitu kepada Bu Putrinya sendiri. Jadi tidak ada judgement tuh, saya lihat tidak ada judgement dalam percakapan coaching antara Ibu sama Bu Putri. Iya. Itu sih. Nah itu. Nah ini mungkin terakhir. Rencana dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan penampilan atau performa Ibu terkait dengan eye contact? Oh, kalau eye contact menurut saya tidak ada masalah, Bu. Saya melihat Ibu eye contact-nya nyaman, meskipun daring ya. Cuma ini yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu akan rencanakan untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam hal coaching, khususnya untuk bertanya yang memberdayakan tadi? Kira-kira apa nih? Kapan? Yang akan saya lakukan kayaknya harus lebih banyak melakukan coaching gitu. Jadi kita banyak ngobrol, kemudian kita berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang emang menggali kayak tadi Bapak ya. Saya sudah bertanya dengan apa yang, jadi saya hanya membuat pertanyaan tadi kan yang diutarakan sama Bu Putri gitu. Jadi saya tidak mencari lagi pertanyaan yang kira-kira selain dari jawaban Bu Putri,
ada lagi nggak solusi yang lain yang bisa kita tanyakan? Yang tadi yang saya setidaknya kan bisa menanyakan, jangan kayak Bu Putri tadi, oh ini langsung ke orang tua, saya menanyakan apa yang dengan orang tua. Tadi kan sesuai masukan Bapak, saya juga harus mencoba memberikan solusi, mungkin menanyakan dulu ke Bu Putri, sudah bertanya tidak dengan dengan siswanya. Mungkin yang saya lakukan mungkin mencoba banyak ngobrol, banyak melakukan obrolan coaching dengan rekan maupun dengan siswa yang ada di sekolah, mungkin Pak, seperti itu. Dan juga menambah pengetahuan saya dengan apa ya, mungkin pengetahuan sambil baca buku mungkin Pak tentang bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan itu. Baik, oke, baik Bu. Baik, satu lagi terakhir, apa yang Ibu dapat dari kegiatan kita ini? Silakan. Banyak ya Pak, salah satunya yang paling itu alhamdulillah. Jadi tadi ketika tadi kan saya kurang pede ya Pak, bahwa wah ternyata saya nggak bisa, kata Bapak tadi bisa loh, cuma mungkin sedikit ada yang kurang. Nah itu juga memberikan saya motivasi Pak, bahwa wah ternyata saya bisa loh membuat pertanyaan yang memberdayakan. Itu salah satunya, jadi tambah semangat untuk belajar lagi dan lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita tutup untuk sesi yang pertama ya. Saya stop